Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 3 Juni 2024 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Vincent Hakim. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengetahui dan Maha Bijaksana, Engkau telah memberikan kami akal budi untuk berpikir dan memahami makna kehidupan. Bukalah mata hati kami, tuntunlah kami dengan sifat rendah hati seperti yang telah diteladankan melalui sabda yang telah menjadi manusia, Putramu yang terkasih, Yesus Kristus. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Putramu, Yesus Kristus, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekuasaannya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berkat pengenalan akan Dia yang memanggil kita dengan kuasanya yang mulia. Dengan cara demikian, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Berkat janji-janji itu, kalian boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kalian harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku.
Allahku yang ku percayai. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dengan umur panjang akan ku kenyangkan dia. Kepadanya akan ku perlihatkan keselamatan yang datang daripadaku. Ya Allahku, padamulah aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap
dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang kekasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kesabaran dan kasih tanpa batas. Renungan dibawakan oleh Vincent Hakim. Saudari dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 12 ayat 1-12 mengajak kita untuk merenungkan kembali hidup kita dan mengingat lagi betapa kebaikan dan kesabaran Allah itu tanpa batas. Tidak hanya itu, Allah pun memiliki otoritas kekuasaan yang juga tanpa batas atas seluruh kehidupan ini. Di Injil Markus ini, kesabaran dan otoritas kekuasaan Allah dinyatakan oleh Yesus sendiri dalam sebuah perumpamaan tentang sang pemilik kebun anggur, lahan, dan para penggarapnya yang tidak tahu berterima kasih. Dalam kisah ini, Yesus menyatakan tentang sosok putra yang diutus sang pemilik kebun anggur yang juga memiliki otoritas kekuasaan penuh sebagai ahli waris, tetapi dibunuh oleh para penggarap lahan oleh karena desakan ketamakan diri. Ahli waris kebun anggur yang dibunuh oleh para penggarap ini merupakan puncak dari rentetan kisah keserakahan yang sebelumnya terus mereka lakukan terhadap para utusan sang pemilik kebun anggur. Allah berulang kali mengutus para nabi. Mereka tak dihiraukan dunia. Hingga akhirnya
Bapa mengutus Sang Putra Yesus Kristus ke dunia. Yang terjadi, dunia menolak dan akhirnya membunuh Dia. Perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang tak tahu bersyukur dan berterima kasih ini masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini sekarang. Bukankah manusia, mungkin termasuk kita juga, masih banyak yang bernafsu untuk berkuasa, lalu karena merasa punya kekuasaan, maka berlanjut dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk dan tingkatan? Bukankah manusia masih kerap memilih keputusan yang salah karena didukung oleh banyak orang dan kekuasaan duniawi, ketimbang tetap teguh pada pendirian yang benar sesuai hati nurani, bahkan merasa sangat bangga dengan kesalahannya? Allah Bapa yang Maha Rahim tetap mencintai dan mengasihi kita, manusia. Yesus Kristus yang dibunuh akibat keangkuhan dunia telah bangkit, naik ke surga, dan Sang Sabda tetap tinggal di antara kita. Wafatnya menebus dosa-dosa umat manusia. Kristus tak hanya mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, tapi juga kasih. Otoritas kekuasaan mestinya membawa kita manusia kepada sifat kesabaran dan kasih, seperti yang diteladankan langsung oleh sang ahli waris pemilik kebun anggur, Yesus Kristus. Semoga sabda Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar makin mendekatkan relasi kita kepada Allah. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur Engkau selalu memberikan pencerahan mata dan hati umat-Mu untuk mengenal siapa diri-Mu melalui sabda yang hidup, Yesus Kristus Putra-Mu. Kami ingin Engkau bersama Roh Kudus selalu mendampingi kami agar makin dalam mengenal diri-Mu, Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Kristus, Sang ahli waris kebun anggur-Mu. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.